Hai, balik lagi di Movie Nation. Seperti yang kita tahu, film dengan genre romance memang udah banyak bermunculan. Namun, beberapa tahun ke belakang ini, film romantis yang diangkat dari kisah kehidupan remaja mulai menjadi tren dalam industri perfilman. Dan film After adalah salah satu film yang bisa dibilang sukses dalam mengangkat genre tersebut. Di dalam film ini pun terdapat lumayan banyak adegan bercumbu yang tentunya bikin kalian seneng. Secara garis besar, film ini akan bercerita tentang kehidupan gadis yang membosankan. Namun kehidupan itu berubah ketika ia bertemu seorang pria tampan yang memikatnya. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum menonton filmnya, kita peringatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Tapi kalau masih maksa ya udah, nggak apa-apa. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas filmnya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan pemeran utamanya yang bernama Tessa. Tessa diceritakan sebagai seorang gadis lugu nan polos yang baru akan kuliah. Di sini ada ibunya Tessa serta pacar Tessa yang bernama Noah. Noah ini masih anak SMA. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamar Tessa yang terlihat seperti berandal. Panggilannya adalah Steph. Melihat penampilan Steph yang seperti itu, ibunya Tessa pun langsung berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang lebih baik. Namun di sini Tessa meyakinkan bahwa ia bakalan bisa menjaga diri dan dengan sedikit usaha ibunya pun akhirnya percaya. Singkat cerita, akhirnya ibunya ini pun pulang. Pada besok hari, perkuliahan pun dimulai. Ini merupakan hari yang Tessa tunggu-tunggu. Terlihat Tessa yang begitu bersemangat menjalani perkuliahan perdananya. Dan di sini Tessa berkenalan dengan mahasiswa lainnya yang bernama London. Berpindah pada malam hari, Tessa yang habis mandi dikejutkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Cowok ini bernama Hardin yang ternyata merupakan temannya Steph. Di sini Tessa memerintahkan Hardin untuk keluar dan Hardin yang keras kepala pun akhirnya keluar dengan sedikit bercekcok dengan Tessa. Esok harinya, Tessa yang lagi sibuk belajar ini tiba-tiba didatangi oleh Steph. Dan di sini Steph meminta Tessa untuk ikut ke sebuah pesta pada malam hari. Katanya sih ini sebagai ajang pengenalan Tessa kepada teman-temannya. Tessa yang polos dan lugu ini sebenarnya udah nolak. Namun karena Steph maksa, akhirnya Tessa pun terpaksa untuk ikut dengannya. Hingga malam hari pun itu tiba. Berpesta dengan meminum alkohol dan bercumbu kelihatan seperti hal yang asing bagi seorang Tessa. Dan Tessa akhirnya dikenalkan dengan teman-temannya Steph. Di sana ada Hardin, cowok yang tadi sempat gangguin Tessa. Di sini Tessa diajak untuk merokok dan minum bersama mereka. Namun karena Tessa ini gadis yang baik, maka ia pun menolaknya. Akhirnya karena bingung, mereka pun menantang Tessa untuk bercumbu dengan Hardin. Namun Tessa yang polos pun tentu menolak ajakan tersebut. Tessa yang kecewa atas perlakuan teman-temannya pun akhirnya pulang. Esok harinya, kita kembali diperlihatkan Tessa yang sedang menjalani sebuah kelas. Dan pada kelas ini Tessa memberikan pendapatnya tentang sebuah buku. Namun tanpa diduga di sini Hardin menolak pendapat Tessa dan memberi pandangan sendiri. Di sini akhirnya mereka pun sedikit berargumen yang membuat Tessa makin kesal pada Hardin. Dan pada malam hari Tessa sedikit berbincang dengan Steph. Pada percakapan ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa selama ini seluruh hidup Tessa telah diatur oleh ibunya sendiri. Bahkan dari dia kecil, dan Noah merupakan satu-satunya pria yang pernah Tessa dekati. Hal tersebut menjadi jawaban atas Tessa yang selama ini punya pribadi yang lugu dan polos. Singkat cerita, pada esok hari, Tessa yang sedang membeli sebuah kopi ini nggak sengaja ngeliatin Hardin. Dan Hardin yang sadar pun langsung menyamperin Tessa. Di sini Hardin minta maaf ke Tessa karena selama ini dia udah bikin kesel. Sebagai permintaan maaf, Hardin mengajak Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa awalnya nolak, tapi karena Hardin ini ganteng, akhirnya Tessa pun tetap ikut. Dan mereka akhirnya berangkat menuju ke sebuah tempat. Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah hutan. Biar apa di hutan? Biarin. Setelah tiba, Hardin menunjukkan sebuah danau yang ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini Hardin langsung ajakin Tessa untuk berenang. Tessa yang tadinya menolak akhirnya tetap ikut berenang bersama Hardin. Gak lama setelah berenang, mereka pun akhirnya adu mulut. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sepulangnya dari danau, mereka pun singgah untuk makan di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba terasa begitu dekat.
Pada saat makan, tiba-tiba datang teman-temannya Hardin. Ketika temannya datang, Hardin ini langsung menunjukkan sikap yang berbeda, alias malu atas kedekatannya dengan Tessa. Di sini Hardin bilang ke Tessa jika apa yang dilakukannya tadi siang hanya sebatas untuk senang-senang aja dan gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Pada esok hari, Tessa yang akan berangkat kuliah ini tiba-tiba didatangi oleh pacarnya, yaitu si Noah. Di sini, Tessa mengajak Noah ke sebuah pesta yang mana di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Hardin yang melihat Tessa bersama Noah pun menunjukkan sikap cemburu yang besar atas kehadiran Noah ini. Tak lama setelah berkumpul, Tessa sedikit digoda oleh temannya Hardin, dan Hardin yang melihat hal tersebut langsung menghajarnya. Sepulang dari pesta, Tessa tiba-tiba dapat telepon dari London yang menyuruh Tessa untuk datang ke rumahnya untuk nenangin Hardin. Sekedar informasi, jadi London dan Hardin ini merupakan saudara angkat karena ayah Hardin dan ibu London akan menikah bulan depan. Diceritakan bahwa Hardin memiliki rasa malu yang buruk dengan ayahnya, jadi dia dan ayahnya ini nggak terlalu bersahabat. Singkat cerita, Tessa akhirnya mendatangi Hardin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun percobaan tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya Hardin memecahkan sebuah botol minuman. Tessa yang mencoba untuk membersihkan botol tersebut tidak sengaja terluka oleh pecahan kaca tersebut. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba untuk mengobati luka Tessa. Tapi bukannya diobatin, di sini mereka malah cocok tanam. Setelah melakukan perbuatan nikmat, Tessa akhirnya terbangun besok hari, dan Tessa yang teringat akan Noah pun segera pulang. Dalam perjalanannya, mereka akhirnya bertemu. Di sini Noah yang kebingungan atas hilangnya Tessa semalam langsung paham bahwa Tessa ini telah berselingkuh darinya. Noah yang kecewa lantas pergi dan meninggalkan Tessa. Setelah putus, Tessa ini terlihat tidak begitu bersedih karena sebenarnya Tessa ini menyayangi Noah sebagai adiknya sendiri, bukan sebagai pacar. Beberapa hari setelah putus, Tessa ini malah semakin dekat dengan Hardin. Hari-hari pun kian dilalui Tessa dengan berduaan serta bermesraan dengan Hardin layaknya anak muda pada umumnya. Umum di sono tapi di sini enggak. Dan tiba hari di mana Tessa dan Hardin hendak melakukan cocok tanam, namun sayangnya mereka dikejutkan dengan kedatangan ibu Tessa. Ibu Tessa yang melihat hal tersebut pun lantas shock karena Tessa ini berubah menjadi pribadi yang lain dalam waktu kurang dari seminggu. Ibu Tessa lantas memberi ultimatum kepada Tessa untuk putus dengan Hardin atau Tessa ini tidak akan berhubungan dengan ibunya lagi. Tessa yang selama ini hidupnya membosankan pun akhirnya memilih untuk tetap bersama Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa ini malah semakin hidup dengan bebas, bahkan kini ia tinggal berdua bareng Hardin layaknya suami istri. Kedekatan Tessa dengan Hardin semakin dapat kita lihat dalam adegan-adegan romantis yang ditunjukkan. Singkat cerita, kita diperlihatkan Tessa yang menghadiri acara pernikahan ayah Hardin dan ibunya London. Di sini kita dapat melihat raut muka Hardin yang menahan emosi serta tidak nyaman berada di sana. Akhirnya di sini kita bisa tahu penyebab Hardin benci ke ayahnya ialah karena ayahnya ini pernah terlilit pada sebuah masalah serius yang akhirnya menyebabkan ibunya meninggal. Tessa yang mendengar hal ini lantas mencoba untuk menenangkan Hardin dengan berdansa dan kembali bercocok tanam. Esok harinya, salah satu teman Hardin yaitu Molly merasa cemburu atas kedekatan Tessa dan Hardin yang semakin lengket. Di sini Molly manas-manasin Tessa sekaligus ngasih tahu kalau Hardin ini dekatin Tessa hanya untuk main-main doang. Dan pernyataan Molly ini diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan pada HP Hardin. Setelah kepergok, Hardin akhirnya pergi meninggalkan Tessa. Pada malam hari, Tessa yang semakin penasaran pun akhirnya mendatangi teman-teman Hardin di sebuah bar. Di sini, Tessa dengan santai mengatakan bahwa dia dan Hardin sekarang berhubungan. Tak lama kemudian datanglah Hardin. Akhirnya di sini semua kebenaran terungkap. Jadi, alasan Hardin ngedekatin Tessa karena Hardin merasa penasaran dengan Tessa yang telah menolaknya bercumbu pada saat awal mereka bertemu. Tapi di sini Hardin berusaha untuk menjelaskan bahwa perasaan sayangnya pada Tessa jadi tulus ketika ia telah tahu sifat Tessa yang sebenarnya. Namun, Tessa yang terlanjur kecewa pun akhirnya meninggalkan Hardin dan pulang ke rumah ibunya dengan jalan kaki. Sampainya di sana, Tessa lantas meminta maaf atas perbuatannya kepada ibunya ini. Selain itu, Tessa pun minta maaf kepada Noah karena telah membuatnya sakit hati. Untungnya mereka akhirnya tetap berteman, dan scene berlanjut dengan menunjukkan Tessa dan Hardin yang menjalani kehidupan masing-masing. Setelah 1 semester berlalu, Tessa ini mendapat sebuah surat yang berasal dari Hardin.
Pada surat itu, Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang membuat Hardin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Hardin minta Tessa untuk pergi ke danau yang pernah mereka datangi. Singkat cerita, mereka pun bertemu di danau tersebut dan film pun tamat.